Yo Chelsea fans, ini adalah klasemen terakhir Premier League musim 2024-25. Peringkat 1 ada Liverpool, peringkat 2 Arsenal, peringkat 3 Manchester City, peringkat 4 Chelsea, dan peringkat 5 Newcastle United yang berhasil mengamankan tiket Champions League di musim depan. Akhirnya setelah pertandingan yang menurut gue luar biasa solid defense kita, Chelsea berhasil memenangkan pertandingan 1-0 melawan Nottingham Forest di City Ground. Kita emang nggak pernah terkalahkan di City Ground Stadium ini dari 1997. Siapa aja pemain yang tampil cemerlang di pertandingan kali ini bakal gue bahas di Rate the Player kali ini. Bareng gue Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama channelnya Bridge of Blue. Kita mulai aja. Ziggy Zaga, oi, oi, oi. Yes Chelsea fans, sejak 2 hari lalu gue udah merasakan deg-degan untuk pertandingan matchday ke-38 ini. Prediksi gue di video preview itu Newcastle menang, Aston Villa menang, dan kita mungkin akan kesulitan menghadapi Nottingham Forest di City Ground Stadium. Ternyata di hari H kondisi berbeda 180 derajat. Everton berhasil mengalahkan Newcastle di St. James Park, kandang angkernya Newcastle United, dan Manchester United kembali ke track kemenangan dengan berhasil mengalahkan Aston Villa 2-0. Martinez mendapatkan kartu merah dan perpisahan pahit buat dia dengan Aston Villa karena setelah musim ini dia akan meninggalkan Aston Villa. Di City Ground Stadium, Chelsea berhasil mengalahkan Nottingham Forest walaupun di sepanjang pertandingan kita digempur habis-habisan oleh Nottingham Forest karena semenjak gol dari Liva Colwill di menit ke-50, Nottingham Forest tidak berhenti membobardir pertahanan Chelsea. Dan yang bikin gue sangat seneng sama pertandingan ini adalah tampil solidnya defense Chelsea di sepanjang babak kedua. Tosin, Liva Colwill, Cucurella, dan Reece James tampil luar biasa menurut gue. Pergantian pemain juga ikut mempengaruhi dan kita akan bahas lebih lanjut di video kali ini. Yang pasti dengan kemenangan ini kita berhasil kembali ke tempat asal kita, yaitu Champions League, the place where we belong, dan akhirnya membungkam semua pengkritik Chelsea dari awal musim bahwa tim muda Chelsea ini tidak akan bisa bersaing di papan atas Premier League di musim ini. Dan semua sudah terbukti, kita kembali lagi ke posisi 4 besar. Secara pertandingan ternyata Nottingham Forest lebih menguasai. Secara possession Nottingham Forest berhasil memenangkan 52% possession sepanjang pertandingan karena memang di babak kedua, apalagi di menit 60 itu Enzo Maresca sudah memutuskan untuk memainkan Catenaccio kembali lagi ke rootsnya sebagai orang Itali. Jadi dia memasukkan Lavia, Gusto, mengganti para penyerang, dan menurut gue pergantian ini adalah salah satu masterpiece ya dari Enzo Maresca, terutama di pertandingan ini, pertandingan yang sangat penting di akhir musim yang mengubah seluruh kohesi keadaan. Karena seandainya pertandingan ini kalah, maka musim 2024-25 ini akan terasa sia-sia guys. Tapi secara shoot, big chance, dan statistik serangan, Chelsea tidak kalah dengan Nottingham Forest. Itu berarti pergerakan Chelsea jauh lebih efektif daripada serangannya Nottingham Forest. Nah, ini dia dari starting 11 kita di pertandingan matchday 38 ini. Gue bakal memberi semua squad box hijau kecuali Sancho, karena menurut gue Sancho sangat tidak impactful di pertandingan kali ini. Sancho akan gue kasih box kuning karena pergerakannya selalu lagi-lagi di luar kotak penalti, tidak punya ancaman, nggak mau masuk ke box. Gue nggak tahu apakah Sancho ini memang sudah tidak
semangat lagi main buat Chelsea, tapi yang pasti di pertandingan matchday ke-38 ini gue nggak melihat impact Sancho begitu besar ya di pertandingan kali ini. Posisi goalkeeper ada Robert Sanchez yang akan gue kasih box hijau karena permainannya dan save-nya itu luar biasa. Beberapa kali dia terlibat build up yang berhasil mengalirkan bola, dan semenjak dia di bangku cadangkan di beberapa pertandingan ya di bulan-bulan Februari oleh Enzo Maresca, gue melihat Robert Sanchez ini mengalami progres yang signifikan. Membuat gue berpikir apakah Robert Sanchez ini cocok untuk menjadi number one goalkeeper Chelsea di musim depan, atau kita memainkan langsung Petrovic. Mungkin masih 50-50. Buat kalian semua coba komen di bawah. Kira-kira Robert Sanchez ini layak atau tidak untuk bermain di Chelsea di musim depan ya. Tapi di pertandingan ke matchday 38 ini gue akan memberi Robert Sanchez box hijau karena save-nya, terus juga positioning dia, dan beberapa kali kita diancam oleh Chris Wood ya di dalam kotak penalti, dan Robert Sanchez berhasil memenangkan duel-duel tersebut, tampil sangat tenang dan no error. Keren. Untuk backline 4, Cucurella jelas box hijau karena pertandingan ini sangat solid ya. Dia tampil sangat luar biasa. Seperti biasa Cucurella ini selalu menampilkan performa yang maksimal, dan semangat ini yang gue seneng banget melihat dari Cucurella ya. Bagaimana dia mati-matian memenangkan duel sampai dia terjatuh, kemudian dia juga, gue pikir ada cedera, untungnya Cucurella berhasil kembali lagi ke pertandingan ya, dan menurut gue performa Cucurella ini luar biasa dan patut dijadikan contoh oleh para pemain Chelsea ya. Box hijau buat Cucurella, luar biasa, outstanding. Buat dua center back kita, pertahanannya elit banget menurut gue, begitu solid. Liva Colwill, Tosin Adarabioyo, Uncle Tosin yang selalu berhasil melakukan clearance kapanpun, dimanapun bola itu jatuh ke kotak penalti. Wow, gue gak pernah melihat pertahanan Chelsea bisa sesolid ini digempur 40 menit lebih oleh para pemain yang punya fisik yang bagus, speed yang bagus, akurasi tendangan yang bagus. Wow, menurut gue di matchday 38 ini duo center back ini bermain dengan sangat luar biasa, begitu solid dan sangat outstanding. Box hijau buat Liva Colwill dan Tosin Adarabioyo. Liva Colwill tentu saja ini adalah the next generation of proper Chelsea ya. Dengan golnya di pertandingan kali ini dia berhasil menambatkan namanya sebagai one of our own. Liva Colwill berhasil membawa Chelsea menang di pertandingan ini lewat sontekannya di menit ke-50 ya, bola scrimmage di kotak penaltinya Nottingham Forest, dan tampil luar biasa. Tidak terlalu menggebu-gebu, sangat tenang, sangat dewasa, sangat berbeda dengan Liva Colwill yang kita kenal di sepanjang musim ini, yang punya darah muda ya, yang begitu panas, selalu ingin tackle in ke dalam setiap duel. Dan kali ini Liva Colwill bermain sangat berbeda, begitu elegan, begitu berkelas, dan ini adalah standar back Chelsea yang selama ini udah hilang ya. Jadi permainannya Tosin dan Liva Colwill ini luar biasa. Keren banget. Box hijau buat dua orang ini. Our skipper Reece James tampil juga luar biasa menurut gue. Memimpin para pemain Chelsea di lapangan, bertempur di menit-menit akhir. Wow, menurut gue Reece James ini sangat efektif, sangat impactful ya. Apalagi jika Reece James ini berhasil dimainkan sepanjang musim. Karena di musim 24-25 ini menjadi musim terpanjang Reece James sejak 2020-21 kalau nggak salah ya. Karena setelah itu dia selalu cedera sepanjang musim, hanya bermain kurang lebih dari di bawah 20 pertandingan. Tapi di musim ini dia berhasil sampai ke 25 pertandingan sepanjang musim. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Reece James bisa memimpin Chelsea ini ke tempat yang seharusnya ya, masuk lagi ke papan atas Premier League di musim ini.
Pergerakan dari Reece James ini menurut gue sangat efektif. Dia juga bisa sangat dengan tenang untuk menghalau bola ya, dan mendistribusikan bola ke lini tengah, terutama mengcover Caicedo ya ketika terjadi duel-duel yang sengit di lini tengah. Dan gue melihat posisi Reece James sebagai right back inverted ini saat ini sudah menemukan komposisi yang pas ya. Jadi dia tidak maju jauh ke depan seperti yang dia lakukan di awal-awal Enzo Maresca ngeplot Reece James ini sebagai wingback inverted, tapi saat ini dia lebih fokus untuk mengamankan lini tengah dan sesekali memberikan terapi shock ya ke defense dari tim lawan. Dan dia telah menemukan fit in play-nya, dan kalau permainan ini terus dipertahankan, Enzo Maresca lebih menurunkan egonya seperti apa yang telah dia lakukan di beberapa pertandingan ini. Gue yakin tim ini akan sangat solid dan bisa bersaing, bisa banget menurut gue bersaing di kompetisi elit Eropa di musim depan ya. Untuk lini tengah, Enzo Fernandez dan Caicedo, tentu saja dua motor ini ya, power horse-nya Chelsea. Akan gue kasih box hijau. Caicedo tampil sangat luar biasa menurut gue, memenangkan 5 duel dari 7 di total 90 menit di matchday ke-38 melawan Nottingham Forest ini ya. Wow. Caicedo juga melakukan 3 clearance dan 4 tackle guys sepanjang 90 menit di pertandingan ini, dan itu kita bisa melihat bagaimana Caicedo ini bekerja sangat keras ya. The power horse yang membawa lini tengah Chelsea ini di duel yang sangat sengit menurut gue ya, di peperangan di matchday ke-38 ini, dan dia berhasil memenangkan lini tengah ini dengan sangat luar biasa. Enzo Fernandez walaupun di pertandingan kali ini dia tidak memiliki impact yang begitu signifikan ya, karena gue di match preview gue memprediksi Enzo Fernandez ini meledak di pertandingan kali ini. Ternyata tidak, karena di sepanjang babak kedua kita cukup ditekan dan Enzo Fernandez bermain turun ke belakang ya untuk membantu serangan. Enzo Fernandez ini walaupun dia tidak punya impact yang signifikan di pertandingan kali ini, tapi perannya di hampir sepanjang musim ini menurut gue luar biasa ya. Dan tentu Enzo Fernandez ini menjadi salah satu ornamen penting dalam solidnya pertahanan Chelsea di matchday ke-38 ini. Box hijau buat Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Di lini depan ada Jadon Sancho, Cole Palmer, dan Noni Madueke. Jadon Sancho menurut gue permainannya kurang impactful, dan kalau kita punya opsi untuk mendatangkan Jimmy Gittens atau bahkan Nico Williams ya di transfer window nanti, menurut gue Jadon Sancho lebih baik dikembalikan dan kita membayar 5 juta pound sterling ke Manchester United. Karena grafik permainannya gue melihat Jadon Sancho ini nggak bisa mempertahankan performa terbaiknya. Dan pemain yang seperti ini gue khawatir akan menjadi bom waktu ya buat Chelsea ya. Apalagi di pertandingan Eropa di mana kita akan memainkan Champions League. Kalau ada pemain yang merasa bahwa dirinya bagus tapi secara statistik dan di lapangan ternyata tidak seperti itu, akan sangat membahayakan buat squad ini ya. Jadi gue berharap semoga Jadon Sancho ini dikembalikan saja ke Manchester United. Dia kelihatan tidak bisa memaintain performanya, gue nggak tahu ada problem apa, tapi pemain seperti ini kayaknya memang belum layak untuk berada di Chelsea di musim depan ya. Cole Palmer seperti biasa sangat impactful, bahkan di pertandingan kali ini dia turun ke bawah untuk membantu lini bertahannya Chelsea ya. Menurut gue di pertandingan kali ini Cole Palmer juga mungkin bisa disebut sebagai man of the match ya, walaupun yang menjadi man of the match secara official adalah Riva Colwill. Tapi peran Cole Palmer ini tanpa dia tidak akan terjadi gol yang sangat penting ya di menit ke-50, karena permainan Cole Palmer ini begitu impactful, tap in-nya sangat efektif dan efisien menurut gue, dan pergerakannya juga bagaimana dia mengatur tempo saat mendapatkan bola, dan dia begitu dewasa mengatur ritme permainan Chelsea sehingga Chelsea bisa kembali ke posnya dan
mempertahankan defense line yang menurut gue keren banget di pertandingan kali ini ya. Cole Palmer seperti biasa mendapatkan box hijau di pertandingan kali ini. Noni Madueke walaupun tidak se-impactful ketika dia dipasang di sebelah kiri, di pertandingan ini menurut gue patut gue acungi jempol ya keberaniannya untuk melakukan inside forward, terus juga keberanian dia untuk melakukan duel dengan para pemain defense-nya Nottingham Forest menurut gue luar biasa banget. Gue melihat Noni Madueke ini sangat berprogres positif ya sepanjang musim ini, terutama di akhir musim. Karena dia berani untuk melakukan duel-duel dengan para defender tim lawan ya, dan itu adalah hal yang jarang kita lihat semenjak awal musim ya. Jadi progres Noni Madueke ini menurut gue oke banget di musim ini ya, dan harapannya semoga dia bisa memberi kontribusi lebih, memberi impact, dan menjadi goal scoring winger seperti yang kita harapkan ya untuk musim depan. Box hijau buat Noni Madueke. Pedro Neto, yes, bekerja sebagaimana mestinya ya, walaupun tidak punya GA dan tidak memiliki impact dalam build up permainan, tapi Pedro Neto ini berhasil memporak-porandakan lini defense-nya Nottingham Forest ya. Dia menjadi tameng paling depan untuk menghalau bola saat Nottingham Forest melakukan build up serangan, terutama saat counter attack ya. Walaupun beberapa kali dia kehilangan possession dan ball, tapi menurut gue kinerja Pedro Neto ini tidak bisa dikatakan jelek di pertandingan kali ini ya. Karena tanpa Pedro Neto di depan, mungkin cerita pertandingan ini akan berbeda ya. Box hijau buat Pedro Neto. Nah, secara pergantian pemain menurut gue top. Enzo Maresca melakukan game management yang sangat bagus, di mana di menit 60 dia mengganti formasi, dia mengganti para pemain ya, memasukkan Lavia, Gusto, sehingga kita memainkan 5 back. Dan dia melakukan drop line, low block yang selama ini jarang dia mau mainkan ya. Dan itu adalah satu progres yang luar biasa menurut gue ya. Bagaimana Enzo Maresca ini mencoba mengerti sisi permainan. Jadi setelah sebelumnya di bulan-bulan Februari Maret kita selalu kewalahan ketika unggul 1-0. Tapi di beberapa pertandingan terakhir ya di musim ini gue melihat Enzo Maresca ini sudah lebih dewasa. Enzo Maresca ini udah bisa lebih membaca permainan, nggak maksain lagi dan tidak egois untuk memainkan filosofinya secara possession. Dan itu menurut gue satu progres yang oke banget di musim ini ya. Gue sempat merasa Enzo Maresca ini bukan seorang manajer yang suitable untuk Chelsea ya, karena begitu bebelnya dia untuk mengubah sistem permainannya apalagi di saat kita unggul. Tapi kelihatannya dia juga mempelajari banyak hal ya dalam perjalanan di musim ini, dan akhirnya dia mau memainkan low block yang kelihatannya dia anti banget dari awal musim ya untuk memainkan permainan seperti ini. Dan itu terbukti membawa kita menjadi tim yang lebih solid lagi. Bravo Enzo Maresca, dan mungkin udah saatnya kita mengapresiasi Enzo Maresca ya, karena sepanjang musim ini perjuangannya juga tidak mudah ya untuk membawa tim muda ini, karena average umur para pemain Chelsea ini hanya 22,8 tahun guys. Jadi ini adalah tim termuda di Premier League sepanjang sejarah dan berhasil masuk ke dalam 4 besar. Kita menciptakan chance nomor 2 terbanyak ya di Premier League sepanjang musim ini. Kita juga menciptakan possession terbanyak juga di Premier League musim ini. Dan banyak lagi sederet statistik yang dibuat oleh Enzo Maresca ini yang memoles tim Chelsea di musim 24-25 ini. Ini dia guys, Rate the Player versi gue di matchday ke-38 ini melawan Nottingham Forest. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di komen. Apakah para player ini memang cocok buat dikasih box hijau, atau mungkin kalian ada pendapat lain? Langsung aja tulis di komen ya. Matchday 38 ini menandakan bahwa telah berakhirnya Premier League di musim ini. Terima kasih buat support teman-teman semua. Terima kasih buat subscribe, likes, dan komen kalian semua.
Tapi gue gak akan kemana-mana, gue akan tetap membahas Chelsea di sepanjang off-season ini karena kita masih punya Final Conference League, masih ada Club World Cup, dan masih ada off-season dan transfer news yang pasti tidak kalah menarik ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng gue, Nanda Sugiono di channelnya Bridge of Blue. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen. Bantu gue buat memperkenalkan Bridge of Blue ke para True Blue di luar sana ya. Once a Blue, always be blue, up the Chels.